Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Raga Satria Norvando dengan NIM 2509347026662 dari Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Universitas Negeri Malang. Sebelumnya, pernahkah kalian merasa pusing saat harus membuat prediksi tapi variabelnya berubah-ubah terus, misalnya mau memprediksi biaya tapi harga pasar naik turun tidak menentu. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan sebuah metode keramat lah di dunia statistik bernama simulasi Monte Carlo. Dan menariknya kita bisa melakukannya hanya dengan modal Microsoft Excel. Kita akan belajar cara menjinakkan ketidakpastian dengan logika probabilitas. Apa itu Monte Carlo? Nama Monte Carlo mungkin terdengar seperti nama kasino. Dan memang benar, metode ini terinspirasi dari dunia perjudian yang penuh spekulasi, tapi secara akademik Monte Carlo adalah algoritma komputer yang menggunakan pengembalian sampel angka acak berulang kali ini untuk mendapat hasil numerik. Intinya daripada kita menebak satu angka pasti yang kemungkinan salahnya besar, lebih baik kita mensimulasikan ribuan kemungkinan skenario agar kita tahu rentang risikonya. Mengapa Monte Carlo dan fungsi Excel? Kenapa kita tidak pakai rata-rata saja? Karena rata-rata sering menipu. Dunia nyata penuh dengan ketidakpastian di Excel. Kita hanya butuh 3 senjata utama, yaitu run dalam kurung untuk menciptakan nasib atau angka acak, terus ada norm titik inv dalam kurung untuk mengubah angka acak tadi menjadi nilai yang masuk akal berdasarkan kurva normal. Terus ada F9 atau refresh untuk melihat skenario masa depan yang berbeda-beda hanya dalam 1 detik. Masuk ke studi kasus PLTU. Nah, mari kita bawa kasus nyata. Bayangkan kita adalah manajer di sebuah PLTU. Tugas kita berat, harus lapor ke direksi berapa biaya operasional bulan depan. Masalahnya konsumsi batu bara tergantung beban listrik harian dan harga batu bara di pasar internasional itu fluktuatif lah. Kalau kita cuma kasih satu angka, begitu melesat, kita yang disalahkan. Disinilah Monte Carlo menjadi penyelamat. Ini adalah paparan data. Kenapa paparan datanya begini? Perasaan di PPT aman ya? Sebelumnya mohon maaf, ya saya tampilkan seadanya aja lah. Ya ini seperti yang kalian lihat ini adalah data pengamatan kita. Kita punya rata-rata konsumsi 5.000 ton. Ini 5.000 ton ya. Dengan deviasi 500 ton. Harga juga punya rata-rata 80 dolar dengan fluktuasi sekitar 10 dolar. Ada juga biaya setiap pemeliharaan sebesar 10.000 dolar. Variabel-variabel ini yang akan kita acak di Excel untuk melihat ribuan kemungkinan total biaya yang muncul. Langkah 1 dan 2 membuat model. Masuk ke teknis pengerjaan. Langkah pertama kita buat kolom nomor iterasi. Saya sarankan minimal 1000 baris. Semakin banyak barisnya, simulasi kita semakin mendekati kenyataan. Langkah kedua, kita siapkan kolom untuk masing-masing variabel. Satu kolom untuk konsumsi, satu untuk harga, dan satu untuk total biaya. Langkah ketiganya, rumus inti. Ini adalah bagian paling penting. Perhatikan rumus norm titik inv dalam kurung run dalam kurung. Terus ada min std def. Run dalam kurung akan memberikan nilai acak antara 0 dan 1. Min dan std-def adalah angka dari data PLTU tadi. Saat kita masukkan rumus ini, Excel seolah-olah sedang mengambil undian dari kurva normal. Hasilnya bukan lagi satu angka kaku, tapi angka yang bervariasi secara alami. Melakukan iterasi.
Setelah rumus ditarik ke bawah sebanyak 1000 kali, kita akan mendapatkan 1000 skenario biaya. Kita bisa membuat grafik distribusi untuk melihat di mana biaya paling sering muncul. Hasilnya mengejutkan. Kita bisa bilang ke direksi, "Pak atau Bu, ada peluang 85% biaya kita akan aman di bawah 420.000 dolar. Namun ada risiko kecil biaya membengkak karena fluktuasi harga." Pernyataan seperti ini jauh lebih profesional dan akurat dibandingkan sekedar memberikan angka tunggal. Nah, ini maksudnya tadi tuh. Jadi pesan moral dari simulasi Monte Carlo adalah pengambilan keputusan bukan soal menebak satu angka, tapi soal memahami distribusi segala kemungkinan yang ada. Dari Monte Carlo Wisdom. Ya, terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Excel bukan hanya untuk tabel dan laporan keuangan sederhana, tapi bisa menjadi mesin simulasi yang hebat. Sekarang apakah ada yang ingin mendiskusikan bagaimana rumus norm, titik INV tadi bekerja atau ada kendala teknis lainnya? Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga seputar penerapan Excel ini, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin eh, cukup sekian dari penyampaian saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tunggu sampai 7 menit dulu lah. Oke.